Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari semua. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari 2 Tawarik 26 ayat 16a. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Raja Uzia terlena dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Banyaknya harta, jabatannya, kemasyhuran atau popularitasnya membuat ia merasa hebat dan menjadi tinggi hati. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 12 mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku, Uzia yang semula ditinggikan Tuhan pada akhirnya direndahkan serendah-rendahnya. Dari seorang yang berada di puncak kejayaan, puncak ketenaran, menjadi seorang pesakitan, penderita kusta yang dianggap najis, seorang yang kehilangan wibawa, kehilangan kehormatan, kehilangan segala hal yang dibanggakan. Ia bahkan diusir dari rumah Tuhan dan hidup sendiri di tempat pengasingan. Saudara-saudariku, Tuhan tidak serta-merta menjatuhkan Uzia serendah itu. Sebelum ia terkena kusta, ia sudah ditegur untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Imam Azarya dan 80 imam Tuhan, yaitu orang-orang yang tegas, datang menegur Uzia. Tetapi Uzia terlalu tinggi hati untuk memperhatikan dan menerima teguran. Ia bahkan menjadi sangat marah. Ketika amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Kejatuhan Uzia adalah karena tinggi hati dan kekerasan hatinya yang tidak mau ditegur. Ironisnya, penyakit kusta itu melekat padanya sampai hari matinya. Betapa hebatnya akibat yang timbul dari tinggi hati, merasa hebat dan hati yang terlalu keras sehingga tidak suka mendengar teguran. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari catatan buruk Raja Uzia menjadi pembelajaran buat kita agar jangan tinggi hati, jangan sombong dengan segala kelebihan yang ada pada kita. Makin mendaki ke puncak, tentu angin makin kencang. Kalau pegangan tidak kuat dan kaki kita goyah, kita mudah tergelincir dan jatuh. Kekuatan kita adalah saat tetap bersama Tuhan. Semakin hidup kita diberkati, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Tetaplah rendah hati. Jika dalam perjalanan hidup kita menjadi lengah, kita keliru, kita salah, dan mendapat teguran, rendah hatilah untuk menerima setiap teguran dan memperbaiki setiap kesalahan. Tuhan pasti menolong kita. Amin.